Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menyapa Anda dari Jordania, Israel. Waktu jam menunjukkan pukul 23.15 ya. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita menikmati hari yang baru dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dan mohonkan kiranya Allah Roh Kudus menuntun kita sepanjang hari ini agar kita dimampukan menjalani hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Salah satu dari 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Jemaat di Laodikia dikenal karena sikap mereka yang suam-suam kuku, tidak dingin maupun panas. Ya, kita akan mendapatkan itu dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apapun, tetapi sebenarnya mereka miskin, telanjang, dan buta secara rohani. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita ataupun manusia memandang kerohanian kita dari berkat atau dari kapasitas kita. Ya, orang akan memberi pandangan kita positif, rohani, ya, kalau kita diberkati. Tetapi kalau kita dalam situasi yang kurang nyaman, kadangkala orang menganggap kita banyak dosa dan sebagainya. Itulah sebabnya kebanggaan sidang jemaat Laodikia, dia kaya, tidak kurang apapun dan menganggap dirinya rohani. Namun di hadapan Tuhan dia adalah miskin, telanjang, buta secara rohani. Mari kita melihat apa yang mau Tuhan bicara pada kita pagi hari ini melalui ayat ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus digambarkan sebagai sosok yang aktif mencari persekutuan dengan manusia. Ia tidak memaksa masuk, tetapi dengan sabar mengetuk dan menunggu respon dari kita. Kata pintu di sini melambangkan hati manusia. Yesus ingin masuk ke dalam hati kita, bukan hanya sekedar hadir di luar kehidupan kita. Kemudian mengetuk adalah tindakan yang lembut, yang menunjukkan kasih dan kesabaran Yesus, yang sangat menghormati kebebasan manusia untuk memilih. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ini menunjukkan bahwa respon manusia sangat penting. Yesus tidak akan masuk jika tidak diundang. Lanjut dikatakan mendengar suaraku, berarti memperhatikan dan merespon panggilan Tuhan. Membukakan pintu adalah tindakan sukarela yang menunjukkan kesediaan untuk menerima Yesus ke dalam hati. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Masuk mendapatkannya menunjukkan bahwa Yesus
ingin memiliki hubungan yang intim dan pribadi dengan setiap orang. Lanjut dikatakan makan bersama-sama, melambangkan persekutuan yang akrab dan sukacita, hidup yang berkelimpahan. Ya, bukan saja secara jasmani tetapi secara rohani. Ini adalah gambaran dari hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia. Ia bersama-sama dengan aku menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik yang erat antara Yesus dan orang yang membukakan pintu hatinya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana aplikasi ayat ini dalam kehidupan kita orang percaya? Ayat ini adalah undangan yang penuh kasih dari Yesus kepada setiap orang untuk membuka hati dan menerimanya. Bagi orang yang belum menerima Yesus, ini adalah panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Namun bagi kita yang sudah ada di dalam Yesus, ini adalah pengingat bagi kita, apakah kita menjalani hidup ini selalu ada Yesus, selalu bersama Yesus di dalam firman-Nya yang menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah janji persekutuan yang intim dan sukacita bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca pagi hari ini dalam Wahyu pasal 3:20 adalah ayat yang sangat indah yang menggambarkan kasih dan kerinduan Yesus untuk bersekutu dengan manusia. Ini adalah undangan yang terbuka bagi semua orang untuk mengalami persekutuan yang mendalam dengan Sang Juru Selamat. Kata Yesus, "Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku." Nikmatilah hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk menggesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari mengingatkan kami akan menjalani hidup ini. Biarlah senantiasa firman-Mu Tuhan menuntun kami agar dalam setiap langkah yang kami jalani, kami ada dalam perkenanan kepada Tuhan. Sebab di sanalah kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati pembelaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya lawatan Tuhan atas setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Memulihkan setiap hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu, bahkan membukakan jalan dalam setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua pagi hari ini.
Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.